Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Adapun kompetensi dasar, yang pertama menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Yang kedua, mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saksikan terus video berikut ini. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Pada suhu kamar, ada unsur yang berwujud padat seperti tembaga, emas, besi, dan timah. Ada yang berwujud cair seperti merkuri, atau yang lebih dikenal dengan nama air raksa, dan bromin. Ada juga yang berwujud gas seperti hidrogen dan oksigen. Sampai saat ini, para ilmuwan kimia telah menemukan 118 unsur dan menyintesis beberapa unsur buatan. Unsur-unsur tersebut ada yang ditemukan sebagai unsur bebas dan ada juga yang ditemukan dalam bentuk senyawanya atau berikatan dengan unsur lainnya. Untuk meringkas penulisan, unsur dan senyawa diberi lambang. Lambang unsur disebut juga lambang atom, sedangkan lambang senyawa disebut rumus kimia. Dalam pembahasan kita kali ini akan dibahas tentang aturan dan makna lambang atom dan rumus kimia tersebut. Pada zaman dahulu, para ilmuwan menggunakan lambang-lambang astrologi untuk menyatakan lambang-lambang unsur kimia. Contohnya, ternyata penggunaan lambang tersebut sulit dimengerti, apalagi dengan semakin banyaknya unsur-unsur baru yang ditemukan dan perlu diberi lambang. Pada awalnya, John Dalton membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Misalnya, menurut Dalton, lambang-lambang ini kurang praktis jika digunakan untuk menuliskan zat majemuk yang berada dalam bentuk senyawa. Seorang ilmuwan yang bernama Johannes Jacob Berzelius mengemukakan pendapat dalam pemberian lambang unsur. Pendapat inilah yang masih digunakan hingga sampai sekarang ini. Menurut Berzelius, setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf besar. Unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur itu yang ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, unsur kalium di mana huruf awalnya adalah K, maka diberi lambang K besar. Selanjutnya, unsur karbon di mana huruf awalnya adalah C, maka diberi lambang C besar. Selanjutnya, unsur kalsium di mana huruf awalnya juga C, maka lambang unsur dari kalsium adalah huruf pertama C besar dan diambil huruf keduanya A kecil, sehingga lambang unsur dari kalsium adalah Ca. Selanjutnya, unsur fluorin, di mana huruf awalnya adalah F, maka diberi lambang F besar. Dan unsur besi, di mana
Nama latinnya adalah ferrum, maka diambil dari nama latin tersebut yaitu F besar dan E kecil. Sehingga lambang unsur dari besi adalah Fe. Berikut beberapa nama dan lambang dari beberapa unsur lainnya yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya Anda menghafalkan nama dan lambang unsur-unsur tersebut, karena akan sering digunakan pada pembahasan selanjutnya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita tentang unsur dan lambang unsur. Semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya. Pada video pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang rumus kimia. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.